Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial penerapan metode SAW saya. Cuman di tutorial ini saya akan merubah beberapa coding sedikit sih. Soalnya kan ada beberapa yang email saya itu banyak yang terkendala di koneksi. Kenapa bisa begitu? Karena saya untuk dikoneksi, saya masih menggunakan MySQL, belum menggunakan MySQL. Jadi banyak kan, kenapa? Karena saya masih menggunakan PHP 5, masih menggunakan PHP yang lama lah. Jadi untuk di PHP 7 sampai PHP 8, MySQL ini udah banyak yang nggak support gitu, jadi dia harus menggunakan MySQL nih. Nah, di sini saya akan mengubah coding saya yang awalnya menggunakan MySQL, saya akan ubah menggunakan MySQL nih. Jadi biar tidak ada lagi pertanyaan yang mengenai, bang, kenapa saya tidak bisa koneksi gitu kan. Jadi oke. Di sini saya menggunakan SMPP for Windows versi 8.1.12, atau yang baru udah keluar itu dia yang udah keluar itu dia ada versi 2 nya dia. Nah, versi 2 nya ini. Nah, saya masih menggunakan versi 8.1.12 atau bisa disebut dengan PHP 8. Oke. Tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi. Oh ya, untuk yang di awalnya itu saya masih menggunakan SMPP SMPP 5 versi 5, yaitu masih menggunakan PHP 5 gitulah bisa dibilang. Oke, ini kita hapus saja. Kita buka database-nya. Oke, ini database-nya. Oke, berarti kita buka text editornya. Kemudian kita buka programnya, aplikasinya. Oke. Nah, di sini jadi banyak yang terkendala tuh di sini. Ketika diketikkan login, dia ngerornya di sini di koneksinya. Nah, itu banyak kali yang email saya, maksudnya nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa orang yang email saya, dia terkendala di sini. Kenapa? Karena coding saya ini saya masih menggunakan PHP 5. Jadi kalau yang udah menggunakan PHP 8 atau PHP versi tinggi, itu nggak bisa gitu. Jadi saya sini untuk mengupgrade coding saya. Oke, langsung saja. Berarti untuk dikoneksi, ikutin saja saya nih. Udah dikoneksi. Koneksinya bikin aja gini. Cuman untuk ini MySQL ini kita kita ubah menjadi MySQL ya. Oke. Nah, di sininya kita tambahkanlah variable database-nya. Oke. Kemudian Ctrl S. Kemudian untuk di indeksnya, itu kita ubah. MySQL ini kita ubah semua menjadi MySQL. Kemudian ingat, di depan sini kita berikan variable ini, variable koneksi ini. Ingat, kalau di depan, yang penting dia kalau di depan MySQL query, di depan variable ini harus kita berikan ini variable koneksinya. Oke, kemudian kita tes bisa nggak loginnya. Bisa masuk kan. Oke. Berarti semuanya harus kita ubah.
Nah, di alternatifnya pun juga gitu, error. Kenapa? Karena masih saya menggunakan coding yang lama. Berarti kita buka di alternatifnya. Nah, di sini kita ubah semua pin SQL array. Terus jangan lupa di sini kita kasihkan variabel. Nah, jadi kan untuk perbedaan MySQL dan MySQL ini dia jauh beda sih. MySQL masih versi lama, sedangkan MySQL ini udah support untuk versi-versi terbaru gitu. Oke, Ctrl S. Kemudian untuk alternatif aksi kita ubah juga. Jangan lupa di sini kita berikan variabel S. Alternatif proses pun juga kita ubah semua. Sini jangan lupa kita berikan variabel. Nah, oke, di alternatif udah. Sekarang kita tes. Oke, udah nggak ngeror, muncul semua. Sekarang kita tes untuk tambah data, misalnya alternatif D, bisa nggak tersimpan dia? Oke, bisa. Coba kita ubah alternatif D. Oke, bisa berubah. Coba kita hapus. Oke, terhapus dia. Sekarang di kriteria kita ubah juga. Untuk di kriteria kita cari kriteria. Oke, kita fin saja, replace SQL. Jangan lupa di depan ini kita variabelkan koneksinya. Oke, ini kita copy paste saja biar cepat. Berarti di kriteria aksi juga oke. Untuk kriteria prosesnya pun juga jangan lupa kita berikan variabelnya. Oke, yang muncul kita tes, coba benefit kita simpan. Oke, tersimpan. Kita ubah jadi cost, terubah dia, kemudian kita hapus. Oke, terhapus. Sekarang tinggal di kriterianya, di subkriterianya. Di subkriterianya ngeror. Oke, sekarang kita buka coding subkriterianya. Oke, ini kita fin aja, replace biar semua bercepat. Kemudian kita pastekan. Oke, baru itu di aksi ini kita fin juga. Oke, kemudian di seperti proses kita fin juga. Jangan lupa kita berikan variabel koneksinya di depan ini. Oke, sampai sini paham kan perbedaan MySQL dan MySQL aja. Untuk lebih jelasnya baca aja deh Google. Oke, baru kita tes. Di sekitar online 8. Coba kita lihat kriteria online 8. Oh, di sininya. Coba kita kasihkan koneksinya. Oke, kita tes lagi. Oke, udah bisa. Sekarang kita tambahkan data simpan. Oke, masuk. Coba kita ubah A111, kita ubah. Oke, masuk. Sekarang kita hapus. Oke, berhasil. Oke, semua udah. Alternatif, kriteria, subkriteria, berarti tinggal kita nilai. Oke, berarti kita ini akan melanjutkan pengodingan tentang nilai. Oke, berarti
Di database kita bikin tabel nilainya. Ntar ya dulu, ini pakai kode apa ID. Oke, pakai ID, biar kita selaraskan. Di sini kita berikan ID nilai 11, kemudian alternatif 11. Nah, kita membuat relasi tabel. Jadi ini kita gabungin semua alternatif, kriteria, subkriteria. Kita bikin relasi 3 tabel. Berarti kita ambil ID-nya aja, ID kriteria 11, kemudian ID nilai. ID nilai udah, berarti ID subnya subkriteria 11 ID subkriteria ID kriteria. Oke, udah semua. Sekarang kita berikan nama tabelnya tabel nilai. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini kita jadikan primary, kemudian kita ubah jadi auto. Nah, ini AI ini centang aja, kemudian kita save. Oke, ada auto encryptment. Oke, pas. Berarti tinggal kita bikin nilai. Oke, berarti dia ini aja kita copy paste semua. Kita bikin baru, kita simpan nilai.php. Oke, ini kita hapus, kita ke atas, ini ubah menjadi nilai. Oke, setiap alternatif gitu kita fin. Nggak usah dulu, nggak jadi deh. Nah, ini kita ubah menjadi nilai. Oke, kemudian ini kita bikin nomor, nama alternatif, opsi, dan ini di sini di bawah alternatif kita berikan nama kriterianya. Oke, kita berikan variable query. Jangan lupa kita telah menggunakan MySQL query. Depannya kita kasihkan variable from. Ingat, kalau untuk memanggil data itu kita pakai select bintang from tabel kriteria. Oke, kemudian kita berikan perulangan. Oke, well baru oke. Banyak nih. Oke, berarti sini kita berikan variable b, kemudian sama dengan MySQL fetch array. Kemudian di sini kita berikan variable query. Nah, di sini untuk menampilkan data kita pakai echo. Nah, ini kita copy paste saja, kita letakkan di sini. Ingat, di dalam echo tanda kutip 2 itu nggak berfungsi, jadi kita ubah tanda kutip 2 nya menjadi 1. Nah, di ini nama alternatif itu kita ganti variable b kita untuk menampilkan nama alternatif nama kriteria.
Oke. Nah, kriteria sekarang kita coba. Ini masih error. Lupa saya memberikan tanda koma ya. Oke. Oke, udah muncul nomor kriterianya karena kita menggunakan 1 2 3 4. Berarti dinilai muncul semua. Absensi, keterlambatan, kinerja tanggung jawab. Oke, sekarang tinggal kita bikin untuk di bawahnya. Berarti select from order by, alternatif, data. Berarti dia TR. Oke, berarti di sini kita berikan PHP. Sini untuk penomoran, nomor sama dengan S, nomor plus, terus ini kita kode variabel kode SA, kita berikan ID alternatif, kemudian di sini kita berikan variabel nama. Di sini kita berikan namanya nama alternatif. Oke, kemudian di bawah sini kita berikan echo. Nah, di dalam echo ini kita berikan TD. Nah, ini kita copy paste kan, kita letakkan di sini. Ingat kalau di dalam echo dia tidak bisa tanda kutip 2, harus kita ubah. Berarti sini kita panggil variabel nomor ini, kita letakkan di sini. Kemudian ini kita enter lagi ke bawah, kemudian ini kita pastekan, letakkan ke bawah lagi. Kemudian kita pakai nama variabel ini, kita letakkan di sini. Nama variabelnya nama. Kemudian untuk ini kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian di bawah ini kita berikan variabel query. Cuman ini kan karena udah ada variabel query di atas, jadi kita berikan query 1. Jangan lupa SQL query. Karena kita kasih variabel koneksinya. Terus kita menggunakan select. Oke. Di sini saya mau merelasikan dua tabel, yaitu tabel kriteria dan nilai. Oke, select. Berarti saya pakai A, variabel A, nama sub kriterianya. Kemudian saya beri A sub from tabel subkriteria itu kan di variabel A. Kemudian di tabel nilai itu
berikan di variable b. Kemudian pakai where b, variable b sama dengan id alternatif sama dengan id alternatif s kode. Kita pakai kode alternatifnya berdasarkan kode alternatif. Terus kita berikan n a titik id sub kriteria sama dengan b titik id sub juga, id sub kriteria order by b titik id kriteria. Oke. Nah. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan. Oke, berarti sini saya menggunakan result dengan SQL fetch array. Sini jangan lupa saya memberikan query 1. Terus sini saya pakai echo copy paste saja. Oke, variable result ini kita letakkan di sini, kemudian kita panggil variable ininya, subnya, untuk penamaan nama subkriterianya. Oke, sekarang kita cek select yang kita ambil hanya nama subkriteria, terus diberikan variable sub from tabel subkriteria dan tabel nilai where id alternatif berdasarkan kode b dinilai n id subkriteria order by id. Oke. Nah, sekarang pas. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang ditambah nilai ini, aksi tambah. Kita bikin tambah nilai dan ubah nilai. Oke, berarti dia nah itu deh, kita ambil alternatif aksi ini, kita copy paste, save namanya nilai aksi php. Kita save alternatif. Nah, ini kita ubah menjadi nilai key. Ini juga kita ubah menjadi nilai. Oke, di alternatif aksi ini, nah ini kita ubah menjadi nilai, terus ini kita ubah menjadi nilai proses terlebih tambah. Oke. Oke, berarti ini kita ubah. Oke, ini kita ubah dulu. Kita bikin untuk penginputannya. Nilai berarti di sini kita ubah. Kita menggunakan select. Terus selectnya kita berikan kelas
berikan namanya ID, karena kan kita tadi di database menggunakan ID alternatif. Oke, kemudian di sini kita pakai option. Nah, di sini kita berikan disable selected, kita berikan namanya pilih. Kemudian di sini kita panggil lah data si alternatif. Nah, di sini saya berikan namanya B1, variabel B1. Serah deh mau bikin variabel apa kan. Yang penting disesuaikan aja. Kayak biasa. Kalau ingin memanggil data menggunakan select. Oke. Select bintang tabel alternatif order by ID alternatif, kemudian pakai perulangan perulangannya SB sama dengan MySQL MySQL query fetch array. Kemudian sini kita masukkan variabel B1. Oke, berarti di dalam sini itu kita berikan namanya option lagi. Ini aja kita copy paste deh. Nah, ini kita tutup ini aja, tutup PHP, tanda kurung kurawala juga kita tutupkan PHP. Oke, berarti ini kita buang, disable selectednya. Kemudian di sini nah, di option ini kita berikan value. Itu kita berikan ini. Nah, di sini kan yang kita ambil kan hanya ID alternatifnya. Nah, di value ini kita ID alternatifnya aja kita ambil, echo variable B as ID alternatif. Nah, yang kita ambil hanya ID alternatifnya aja. Terus yang di sini itu yang kita tampilkan yaitu yang kita copy paste saja, yang kita tampilkan dalam option ini yaitu ID-nya, kemudian nama alternatifnya. Oke, selesai. Kemudian kita panggil si nama kriterianya. Caranya gimana? Caranya kita berikan PHP, kemudian di sini kita berikan variabel hasil, serah mau variabel apa, terus MySQL query, terus jangan lupa variabel koneksinya. Terus kita selalu menggunakan select bintang from tabel kriteria order by ID kriteria. Oke, kemudian menggunakan perulangan ini
Kemudian saya memberikan variabel baris sama dengan SQL query fetch array. Di sini kita masukkan variabel hasilnya. Nah, di sini saya memberikan ID kriterianya, itu sama dengan S baris ID kriteria, kemudian S label K sama dengan S baris nama kriterianya. Oke, setelah itu kita ke bawah, kemudian kita akan menampilkan echo. Kita tampilkan, kita menggunakan div kelas sama dengan form group. Oke, kemudian ini kita enter, kita berikan label, terus kita berikan label lagi, jangan lupa kita tutup, terus di sini kita kasih S label K. Nah, ini untuk menampilkan nama kriteria ini, makanya sini kita bikin variabel, ditampilkan nama kriteria di atas. Nah, ini kayak ini dia nama alternatif. Nah, ini nama kriterianya kita ambil. Oke, kemudian kita pakai echo lagi, kita pakai select untuk name ya. Nah, ID K ini kita ambil, nah variabel ID nya, karena hanya ID kriteria yang kita ambil. Kemudian di sini kita pakai kelas. Nah, kita copy paste saja kelasnya, kita pakai form control, kemudian kita tutup ini. Kemudian di sini kita berikan namanya hasil 1, kemudian SQL query kita berikan variabel koneksinya, kemudian sini kita panggil select bintang form tabel subkriteria where ID kriteria sama dengan SID K. Terus di sini kita berikan order by nilai sub kriteria, kita pakai descending. Oke, kemudian kita pakai while lagi di sininya. Nah, di ini kita menggunakan baris 1, terus ini hasil 1. Nah, terus di sini kita kasihkan lagi echo. Kita pakai option
option, selected. Oke, value sama dengan S baris 1 kita hanya mengambil ID-nya aja, ID supporter ya, karena kan di sini kita udah bikin tadi tabelnya ID. Oke, berarti kita mengambil hanya ID-nya aja, terus kemudian kita tutup ini. Nah, kemudian kita tutup. Habis itu ini kita berikan lagi tanda petik 2 titik 2. Nah, ini kita copy paste, kita beri namanya nama subkriteria, kemudian kita berikan ini tanda kurang, tanda berikan titik lagi, kita pastekan, terus ini kita berikan tanda tutup kurung, ini kita berikan namanya nilai subkriteria. Kemudian di sini kita berikan tutup optionnya, kita kelang biar nggak bingung. Option. Oke. Kemudian di sini kita berikan echo lagi. Nah, ini untuk tutup ini, untuk tutup selectnya, select sama si tutup div. Nah, tutup select ini sama tutup divnya kita berikan div. Oke, sekarang kita cek apakah dia jalan. Oke, untuk alternatifnya masuk dan untuk kriterianya masuk. Nah, jadi ini tadi. Nah, label ini, nah ini kan variable label ini ngambil dari ini, ya kan? Nah, itu fungsinya untuk menampilkan ini tadi. Nah, nama di atasnya ini. Sedangkan ini tabel subscript ini kan diambil dari tabel subkriteria. Nah, ini tadi tuh untuk menampilkannya ini. Nah, terus dia ditampilkannya berdasarkan kriterianya, ID kriterianya itu ngambil dari sini. Nah, oke. Nilai tambah. Oke, karena udah selesai. Kemudian kita bikin ubahnya. Oke, untuk ubahnya ini kita copy paste saja. Oke, nilai. Nah, ini kita hilangkan, kita nggak usah pakai perulangan. Ini nilai, terus ini kita copy paste kan di sini, terus ini kita ubah menjadi nilai. Nah, oke. Amankan dia ada perubahan. Jadi ideal alternatif. Berarti di sini kita berikan PHP. Oke, sini kita berikan variable ID alternatif untuk mengirimkan ini. Mana nilai? Nah, ubah data ini kan memberikan dia ID alternatif. Nah, nanti kita tampung ID alternatifnya itu.
Oke, berarti ID alternatif, ingat kalau untuk mengambil data kita menggunakan get. Variabelnya apa? Kan ID alternatif. Nah, itu yang kita ambil. Terus ini kita copy paste saja. Jatuh pula. Oke, kita lanjutin. Tadi HP apa untuk alat perekamnya jatuh. Ini kita copy paste. Kita copy paste saja. Kita letakkan di bawah sini. Oke. Nah, untuk variabelnya sepasti diubah. Ini menjadi A1, ini menjadi A. Oke, berarti ini kita ubah alternatif. Order by-nya kita ubah menjadi pakai where. Terus berdasarkan ID alternatif kan. Kita ambillah variable get ini tadi. Variable get ini ID alternatif. Oke, terus ini kita nggak usah pakai perulangan. Nah, ini kita hapus. Oke. Kemudian di option ini selected. Ini nggak usah kita disablekan, selected aja. Kemudian di sini kita berikan PHP echo variable A ID alternatif kan. Kemudian di sini kita berikan nama alternatif. Kemudian setelah selected ini kita berikan value. Nah, si ID-nya ini kita letakkan di sini. Oke. Udah. Jadi ini fungsinya, kalau dia tidak memilih maka datanya tetap, tapi kalau udah dipilih dia menggantikan nama, berarti nanti data ini yang diambil. Oke, kemudian ini udah selesai. Kemudian di double kriterianya ini. Oke, berarti untuk getnya tadi ini get. Nah, getnya ini kita letakkan di sini. Oke, berarti dia, nah untuk yang ini kita copy paste, kita letakkan di bawah sini. Oke ya, gitu ya, kita letakkan di sini. Kemudian ini kita ganti menjadi namanya tabel nilai, ya kan, ID kriteria sama dengan IDK, kemudian N ID alternatif sama dengan S ID alternatif. Kemudian ini kita berikan variabel sub SA
kita hanya mengambil ID subkriteria aja. ID subkriteria, oke. Kemudian dia di sini. Nah, untuk mengambil ID subnya, untuk mengambil hanya ID subkriterianya aja, kita harus menambahkan coding ini. Agak ribet sih memang. Oke, kemudian di sini itu kita berikan keputusan F. Nah, jadi kondisinya jika start ya, jika S baris 1 sama dengan ID subkriteria itu sama dengan ID sub ini. ID sub itu maka data yang diinputkan ini. Nah, yang ini, tapi jika kalau ID-nya beda, maka yang diinputkan ini. Oke, udah selesai. Kemudian kita tes y Asus 104 error di coding 104. SQL query kan, account select from table nilai where ID kriteria sama dengan ID K and ID alternatif sama dengan ID alternatif, baru A1 kita berikan variabel namanya subkriteria. Oke, di sini dong errornya untuk access right access on value attribute non 104, nilai tipenya 0. Coba karena ini mungkin, coba kita tes ini variabelnya sama, kita ubah menjadi hasil 2, kita tes dulu. Ini juga kita ubah menjadi hasil 2, kemudian ini kita ubah menjadi result 2, kemudian ini kita ubah menjadi result 2. Oke, tabel nilai select from tabel nilai where ID kriteria SIDK and ID alternatif. Coba kita tes dulu, ada yang error. Oke, tetap ada yang error, berarti kita menggunakan ini. Coba kita menggunakan ini. Oke, titik. Oh, terbalik.
Wah, kenapa dia tetap error? Bentar ya. 104 berarti 104 ini kan, berarti kita cari di 103 nya select kan, select kan, ini select bintang form tabel nilai where ID kriteria kan sama dengan ini. Select from tabel nilai where ID kriteria SIDK and ID alternatif ID alternatif. Oke. Kemudian untuk di ininya dia ini tetap belum muncul, tinggal ininya 104 ini maksudnya apa ini? Result ID subkriteria result sub 2. Tahu kan select from tabel nilai kan. Oh, udah. Karena datanya belum ada, jadi dia tidak membaca tabel subkriterianya. Oke. Dia tidak bisa membaca tabel karena datanya nggak ada, ID subkriterianya kan belum ada, karena kan di sini kan belum kita inputkan, masih kosong. Coba kita tes dulu. Oke. Kita kerja yang error dulu. Kita kembali. Oke, berarti tinggal kita bikin eksekusi untuk menampung data ini. Berarti caranya kita alternatif proses ini kita ambil, pastikan kita save menjadi nilai proses.php. Oke. Nah, di nilai proses ini kita ubah menjadi ID alternatif, terus di sini kita ubah variabel hasil sama dengan SQL query terus kita pakai variabel count. Jangan lupa kita pakai select kalau untuk mengambil data. Form tabel kriteria kita pakai order by ID kriteria. Terus jangan lupa di sini kita pakai perulangan S baris kan, kemudian sama dengan SQL query fetch array. Di sini kita masukkan variabel hasilnya.
Oke, kemudian ini, nah di sini kita masukkan SID-K nya, tekan S baris ID kriterianya. Oke, kemudian sini kita berikan ID S atau ID supporter ya. Nah, kita pakai post variabelnya S ID-K nya. Nah, jadi untuk ID supporternya kita ambil ID-K nya tadi yang di sini, mana deh, yang di mana tadi, yang dinilai aksi. Nih, ini kita ambil ID-K nya. Oke, selanjutnya di sini kita berikan query sama dengan oke, ini kita hapus saja. Untuk memasukkan data pakai insert into, kita masukkan di dalam mana, di tabel nilai. Itu apa yang kita masukkan, yaitu ada ID alternatif, ada ID kriteria, ada ID sub kriteria. Kita cek lagi structure. Oke, tabel nilai kan kita bikin otomatis, jadi kita ambil ID alternatif, kriteria, dan sub. Oke, baru di sini jangan lupa pakai values-nya. Terus apa yang kita masukkan, yaitu pertama ini pasti ID alternatifnya kita masukkan. Oke, tanda koma, kemudian tanda kutip 1, kutip 2, titik, kemudian kita ambil ID kriterianya. Koma lagi, tanda kutip 1, 2, titik, kemudian kita ambil ID S nya, ID supporternya. Nah, udah ID S, kemudian jangan lupa kita kasihkan tanda titik koma, kemudian di sini kita berikan namanya result SQL query. Kok pakai ini. Nah, kita masukkan sini variabel koneksi. Nah, kemudian kita masukkan ini query-nya, variabel query-nya. Oke, udah selesai. Kemudian kalau udah dinilai kita kirim kita balikkan lagi ke tabel nilai. Oke, ini kita copy paste kita untuk proses ubahnya. Untuk proses ubahnya hampir sama, cuman untuk di sininya, nah untuk di sininya itu dia pakai S query 1 kan sama dengan
Oke, berarti query 1 sama dengan ini, kita ubah coding untuk hapus, delete form tabel nilai, karena tadi di tabel aksinya kita nggak ada untuk aksi ubahnya kita nggak ada menggunakan perulangan, berarti sini harus kita hapus dulu. Where id alternatif sama dengan s titik, kita pakai post variabelnya itu kita ambil id alternatif dengan query delete. Nah, di sininya kita berikan ini result 1 query 1, kita delete. Habis kita delete, kita masukkan lagi. Nah, berarti kan kalau mengubah dihapus dulu data lamanya, baru dimasukkan lagi data barunya. Oke, itu kalau untuk mengubah, logika saya ya. Nah, berarti kalau untuk mengubah, karena di sini tadi dia nggak ada menggunakan perulangan, seharusnya kan menggunakan perulangan kayak alternatif aksi ini. Nah, nih dia menggunakan perulangan, dibungkus dengan perulangan, sedangkan dinilai ini nilai aksi ini tadi. Nah, nilai aksi ini nggak ada saya bungkus perulangan. Kenapa? Karena kan saya untuk menginput data langsung, nggak satu-satu untuk menginput data kriterianya. Nah, jadi nggak saya bungkus dengan perulangan di atas form ini. Makanya di sini saya logikakan hapus dulu data lamanya, kemudian input lagi data barunya. Oke, kemudian untuk hapusnya itu dia tinggal kita ubah aja deh, nilai. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi, masuk nggak datanya. Oke, untuk alternatif 1 cukup 3 hari, cukup 1. Oke, tersimpan nggak ya? Wah, ini nggak mau tersimpan, kita cek. ID subnya dia nggak mau tersimpan, ID alternatifnya tersimpan, ID kriterianya tersimpan. Untuk ID subnya dia nggak mau tersimpan. Berarti insert tabel nilai ID kriterianya. Kita cek dulu. Oke, coba kita ulang lagi. Ini kita hapus saja. Oke, kita tambah, simpan. Oke, dia nggak mau tersimpan juga. Oke,
Sekarang kita coba lagi. Kita cek masalahnya di mana dia, kenapa dia nggak mau terinput tabel nilai dan ID alternatif, ID kriteria, ID subkriteria. Oke, ini sama nggak namanya? Mana tahu beda. Structure. Coba kita hapus lagi. Query post, seharusnya dia masuk. Untuk variabel inputnya coba kita arahkan ke, saya mau nengok dulu yang ngirim data nggak. Oke, coba kita tambah, kita simpan, mulai proses, tidak menampung data. Bentar ya. Mana masalahnya? Tabel nilai, ID alternatif, ID kriteria, ID subkriteria, values, ID alternatif, MySQL query, insert into variable count. Baris SID expose. Pantes lah. Nah, ini di sini seharusnya nggak saya beri tanda tutup kurung. Kenapa? Karena kan kira dia ini mengambil data dari sini tadi. Nah, saya kan untuk mengambil ID subkriterianya itu dari sini. Nah, seharusnya tuh begini. Seharusnya tidak diberikan tanda tutup kurung, tanda kutip 2. Nah, baru ini betul. Oke, sekarang kita eksekusi. Kita pilih. Oke, nah ini dah tersimpan, cukup 3 hari. Kalau kita ubah nama nilainya, dia akan mana dah. Nah, ini kita ubah, kita ambil nilai misalnya. Nah, dia satu semua. Terus kalau kita ubah, nih 1, ini 2, ini 3, ini 2, maka 1 2 3 2, maka dia akan terubah 1 2 3 2. Oke, kita hapus. Oke, berarti di sini tadi kita ubah, kita pakai nama aja, harus di sini di tabel nilai SQL. Pakai ini. Terus ini serah mau diikutin serah, kalau nggak mau diikutin tidak apa-apa. Kemudian tabel nilai auto increment sama dengan 0. Oke, kita agukan. Oke ya. Tabel nilai ubah. Nah, kalau udah tidak ada datanya maka dia ngerror kembali. Jadi kalau untuk menghilangkan error ini gimana? Berarti kita di sini di mana ada header. Nah, kita berikan aja error reporting, kita berikan 0. Oke. Maka untuk menghilangkan pesan error ini, nah hilang errornya. Oke, berarti ini kita nilai semua. Untuk alternatifnya itu saya memberikan nilai 2 3 alternatif A, kita simpan. Oke. Untuk alternatif B nya itu saya memberikan nilai 2 3 3 1. Oke, kita simpan.
Kemudian untuk alternatif C nya saya memberikan nilai 1 1 2 2. Oke, udah kita nilai alternatif kriteria, sub kriteria udah. Oke, berarti untuk selanjutnya next berikutnya saya akan langsung menerapkan metode SAW nya gimana. Oke, mungkin sampai sini aja tutorial saya. Kemungkinan untuk next selanjutnya saya akan langsung eksekusi tentang penerapan metode SAW nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.